Om Swastiastu, salam sahabat religi. Bersama saya Turah Agung Mayudi di Sukma Podcast, Sukmaku Sukmamu bersama untuk negeri. Baik sahabat Sukma Podcast, hari ini saya berada di daerah wisata Kintamani, tepatnya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Daerah wisata yang sangat estetis dan sangat indah dengan background Gunung Batur yang sangat indah sekali alam ini. Baik sahabat religi, kali ini Sukma Podcast akan membawakan topik penguatan SETI pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, tentunya dengan narasumber yang sangat menginspiratif bagi kita kaum milenial di Bali. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita perkenalkan siapa narasumber yang akan kita ajak ngobrol sore hari ini. Om Swastiastu. Sahabat religi, perkenalkan narasumber kali ini, beliau bernama Bapak Iwayan Sri Nade, SPD MSI, dan di sampingnya lagi Ibu Tia Sastrina STMM. Beliau berdua akan menyampaikan bagaimana prestasi-prestasi yang telah dibangun melalui WBK dan WBBM di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Baik Bapak Wayan Sri Nade, ada baiknya sebelum ke topik permasalahan, Bapak perkenalkan profil Bapak kepada semua sahabat religi di rumah. Terima kasih Turah. Saya nama Iwayan Sri Nade, SPD MSI. Saya lahir tahun 1969 di sebuah dusun Nampo, Cungutan, Bandem, Karangasem, Bali. Saya menjadi pegawai kantor Kementerian Agama sejak tahun 1998. Diangkat pertama di staf di kantor Kementerian Agama Karangasem. Dan selanjutnya kemudian saya sudah mempunyai satu istri, satu anak, dan dari tahun 98 itu saya berkarir di Karangasem sampai menduduki jabatan Kasubag TU dan pernah jadi guru juga. Selanjutnya kemudian saya dimutasi ke Kanwil menjadi Kasubag Kotala, dan terakhir kemudian menjadi Kepala Kantor Kemenag Bangli, dan terakhir menjadi Kantor Kabupaten Karangasem yang baru dilantik yang kemarin. Saya kira itu dulu perkenalan untuk saya, Turah. Baik, terima kasih Bapak Wayan. Baik sahabat, kita perkenalkan narasumber yang kedua, Ibu Tia Sastrina. Baik, terima kasih Turah. Sahabat religi semua, perkenalkan saya Tia Sastrina. Saya lahir 38 tahun yang lalu di Kabupaten Buleleng. Itu kalau dari sini bisa kita tempuh selama 3 jam ya. Saya mulai meniti karir di Kementerian Agama mulai dari tahun 2011 saya diangkat pertama di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Kemudian setelahnya di tahun 2020 akhir saya diberikan amanah untuk menjadi Kepala Subbagian Umum dan Humas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan saat ini amanah yang diberikan kepada saya bertambah lebih berat lagi, yakni sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Kalau keluarga saya semuanya tinggal di Denpasar, suami saya bertugas di Denpasar, kemudian anak-anak saya ada 3. Selain di Buleleng dan Denpasar, saya juga pernah merantau ini. Jadi selama 4 tahun sekolah di Yogyakarta, kemudian lanjut kembali ke Kota Denpasar. Mungkin saya rasa itu perkenalan dari saya, Turah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tia, perkenalan yang sangat menginspirasi bagi kita kaum muda, khususnya kaum muda milenial. Bagaimana Ibu Tia sendiri adalah seorang ibu dengan relatif umur yang masih muda, namun sudah menuliskan berbagai prestasi pada kantor Kementerian Agama khususnya di Bali. Baik, kembali ke Bapak Wayan Sri Nade. Bapak yang dikenal dulunya pernah menjabat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dengan jabatan Kepala Subbagian KUB dan Ortala. Lalu Bapak dipromosikan menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, dan sekarang saya mengucapkan selamat Pak sebelum saya bertanya Niki. Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Karangasem. Dari sekian perjalanan Bapak, apa program-program unggulan yang sudah Bapak kerjakan dengan seluruh ASN staf Bapak di Kemenag Kabupaten Bangli, dan nantinya adakah program unggulan yang Bapak titipkan kepada Ibu Tia yang sekarang beliau
mengemban jabatan baru itu di Kabupaten Bangli. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Untuk program-program di Kemenag Bangli, kami memang sejak awal sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Kanwil bahwa seluruh satuan kerja di Provinsi Bali harus membangun zona integritas pada bagian dari miniatur reformasi birokrasi. Dan beliau menyampaikan itu bukan kewajiban tetapi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu pertama kami di Bangli tentu bagaimana membangun reformasi birokrasi sesuai dengan kondisi Bangli ketika itu, dan bersama-sama dengan seluruh staf dan pejabat dan Astungkara sudah bahwa sambutan mereka teman-teman di Bangli luar biasa, semangat luar biasa, sehingga dalam perjalanan baru 6 bulan sebenarnya, karena saya ke Bangli 1 Agustus ya, kita sudah bisa masuk ke seleksi tingkat TPI, bahwa kita dinobatkan untuk bisa ikut kompetisi dalam penilaian di TPN. Ini kan baru 6 bulan, ini luar biasa. Nah, walaupun kemudian akibat prematur itu kami juga tidak lolos di WBK di tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita terus menanamkan mindset bahwa sesuai dengan amanat reformasi birokrasi, bagaimana mengelola cara pikir mereka, bagaimana menyiapkan prosedur kerja yang baik, kemudian bagaimana mengelola SDM yang baik, kemudian bagaimana mengajak kita bekerja bersama secara akuntabel dengan pelibatan kita semua dan diawasi, kemudian ada pelayanan yang baik. Itu dilakukan di Bangli, dan Astungkara akhirnya di tahun 2023 ini kita juga dipercaya oleh Bapak Kanwil dan dari Kementerian untuk mengikuti kompetisi pelayanan keparentan, dan Astungkara kita kemarin sudah ada option, tinggal menunggu hasilnya, mudah-mudahan kita berhasil. Dan tentu yang lain-lain masih banyak, karena kita tidak boleh terpaku kepada zona integritas, karena kantor ini kan layanannya tidak hanya di situ, itu hanya bagian dari pondasi untuk bergerak bagaimana mengelola SDM di dalam untuk memberikan pelayanan terbaik. Ujung birokrasi tentu pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan kami selalu untuk mengukur itu melakukan evaluasi pertriwulan melalui survei kepuasan publik ya, sebagai ukuran bagi kami bahwa sejauh mana sih sesungguhnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami, termasuk program-program kami. Kita boleh mempunyai program baik menurut diri kita, tetapi sesungguhnya yang mengukur bahwa program itu baik atau bisa digunakan masyarakat dengan baik itu masyarakat sendiri. Ini menjadi ukuran-ukuran kita, sehingga Astungkara setiap triwulan kita melakukan survei, hasilnya bergerak naik dari baik, sangat baik, dan terakhir di triwulan 1 tahun 2023 juga sangat baik. Nah, kemudian kalau secara prestasi ya seperti tadi sama, kita juga ada beberapa prestasi. Pertama, kemarin di tahun 2021 baru ke situ ya, kita dapat juara 1 pembuatan paid user prediction dari Kakanwil nih. Yang kedua peringkat 2 untuk web, pengelolaan web. Kemudian kami juga penghargaan dari Kemenag Bangli, dari Pemkab Bangli sebagai salah satu satker yang mengelola sampah dengan basis sumber. Kemudian dari segi keuangan kami, IKPA kami dari yang pagu kecil besar selalu kami mendapat peringkat 3-2 di KPPN. Kemudian yang paling bangga pasti ya, kita masih dianggap sebagai salah satu satker yang layak untuk diikutkan dalam pelayanan di TPN atau WBK. Itu penghargaan dari TVI, juga dari Kementerian Agama kemarin yang baru aja datang, bahwa kita sebagai salah satu pilot proyek yang sudah dengan TPN dan dianggap TPI yang dianggap layak untuk memberikan penghargaan. Nah, ini yang beberapa yang sudah kami dapatkan, tapi memang belum terlalu besar ya bagi satker kami, karena kami memang masih mulai dari bawah semuanya. Tapi saya yakin dan percaya dalam pergerakan ke depan tentu Bangli akan semakin berbenah nanti di bawah Ibu Dia. Saya kira demikian udah. Luar biasa, jawaban yang sangat padat, lengkap dan tegas oleh Bapak Kemenag Kabupaten Karangasem. Baik, kembali sahabat LG, kita akan bertanya kepada Ibu Dia Sastrina. Ibu Dia, mengawali karir Ibu Dia dari Kemenag Kota Denpasar, lalu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan sekarang saya juga mengucapkan selamat, Ibu Dia sudah dipromosikan menjadi salah satu pejabat di kantor Kementerian Kabupaten Bangli. Berikan tips dong kepada saudara-saudara kita, ASN-ASN muda dan birokrasi muda lainnya agar menjadi contoh atau ditularkanlah kiat-kiat itu, bagaimana hambatannya, bagaimana sinergitas Ibu Dia kepada seluruh kru yang mendukung mendulanya prestasi di Kanwil.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya lumayan berat kayaknya. Jadi begini, sebenarnya kalau saya mau tips dan triknya apa, sebenarnya saya juga saya mengalir saja seperti apa adanya, saya mengalir yang jelas. Selama kita bekerja, itu kita memerlukan komitmen yang kuat. Dan juga kita perlu etika yang baik di sana. Karena saat kita bekerja, kita tidak hanya berhubungan dengan saya, dengan teman sebelah, dengan teman di depan, tidak. Tetapi ada sebuah kantor yang harus kita ikutkan untuk berkomunikasi, dan juga ada pengguna layanan yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, disitu jadi etika menurut saya sangat penting. Bagaimana etika kita dalam bergaul, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, seperti itu. Kemudian yang pesan yang selalu dititipkan oleh senior saya dari Bu Kanwil, Pak Srinade, itu adalah harus selalu mengisi diri. Jadi apapun kesempatannya harus kita mengisi diri, baik itu dari pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Karena mungkin itu tidak bermanfaat sekarang, tapi akan bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Kemudian ada lagi yang paling penting kalau menurut saya, kita saat ini ya di era disruptif, ditambah lagi era internet, keterbukaan informasi publik, semuanya serba cepat. Nah, di sini kita sebagai, khususnya kita generasi muda, itu kita harus mampu menjadi sosok yang lincah, mampu bergerak cepat, cerdas, dan menjadi part of the solution. Jadi nanti saat kita melangkah dalam membangun birokrasi ini, kita tidak akan selalu menemukan jalan yang lempeng, lurus-lurus saja. Masalah itu pasti akan ada. Nah, di sanalah tantangan kita, bagaimana kita harus mampu menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai nanti saling menyalahkan, saling berpangku tangan, tidak mau ini kan bukan tugas saya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Bagaimana konsep kita, ada masalah kita selesaikan, sehingga apapun tujuan birokrasi bisa kita raih, dan teamwork yang kita bangun juga bisa betul-betul solid. Saya rasa itu mungkin yang saya lakukan selama ini. Terima kasih, Tura. Terima kasih Ibu Tia atas penjelasan, terus edukasi yang diberikan kepada saudara-saudara kita kaum milenial ASN di birokrasi, bagaimana membangun tim yang solid untuk kemajuan birokrasi yang ada di manapun kantor kita berada. Baik sahabat LIG, demikian obrolan kita yang hangat hari ini di suasana yang agak-agak dingin di Gunung Batur di daerah Kintamani. Ada baiknya sahabat LIG untuk mendukung channel ini, tekan like, berikan komentar di bawah ini terkait apa pertanyaan-pertanyaan dari saudara semuanya, dan ingat subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan info-info, berita, dan informasi dari Sukma Podcast. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.